Selamat pagi. Saya sampaikan kepada semua pihak masih klarifikasi terkait laporan saya kepada Kapolres Pati, Seki Kapolsek Wino, Kapolsek Gabus, dan terutama adalah Bapak Kapolsek Tambak Romo, terutama di Reskrim, atas kejadian rekayasa persekusi penculikan yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati, IWW, oknum guru di SD 03 Kecamatan Tambak Romo, SD 3 Tambak Romo dalam hal ini, dan kasus-kasus lainnya yang mengerucut dan mencuat, yang ini tentunya akan menjadi bahan kajian bersama dan penelusuran bersama, dan tidak boleh dilepaskan begitu saja. Karena ini adalah kasus masif, maka semua pihak harus bekerja sama bagaimana upaya penelusuran dan penyelesaiannya. Jangan sampai kasus ini terlepas begitu saja dan tidak ada penyelesaiannya. Jadi kami meminta bahwa pihak-pihak ini menjadi penyelia terlepas dari cara penyelesaiannya, tapi yang pasti dalam hal-hal yang sifatnya upaya penyelesaian masalah harusnya dijadikan momentum di dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama adalah Bapak Kapolsek Tambak Romo di Tambak Romo Pati. Saya adalah Solihulhadi SAG SPD, adalah korban daripada korporasi, korban daripada tindak kejahatan terencana yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati, oknum guru di SD 03 Tambak Romo, sebagaimana yang saya laporkan. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek dan jajarannya di Tambak Romo, terlepas bagaimana caranya dan bagaimana penelusuran kasus ini, mengingat bahwa tugas kepolisian adalah menyelidiki setiap peristiwa kejadian yang janggal, ya dapat mengembangkan kasus dalam peristiwa ini dan yang lainnya. Jadi selama kronologisnya 1 minggu sebelum saudari IWW itu pulang ke Magelang, yaitu menjelang puasa, itu sudah ada friksi atau kejanggalan yang tidak beres. Jadi memberesi barang-barang terlalu banyak itu hal yang tidak mungkin dibawa ke Magelang. Tetapi saya yakin sudah memberesi barang-barang sebelum bulan puasa itu dan ditransit di suatu tempat. Begitu, lalu entah alasannya itu pulang ke Magelang atau tidak, 1 minggu setelah pulang dari rumah Magelang itu, kepulangannya ke sini, ya itu selama 1 minggu itu diduga bahkan sampai 2 minggu tidak langsung pulang ke Desa Karangkonang. Jadi kemungkinan bulan-bulan tanggal-tanggal 2 atau tanggal 3-an itu sudah sampai di Tambak Romo atau di tempat lainnya, entah di Godo atau di mana, transit di rumah temannya, lalu membuat melodrama atau drama transaksi kasus atau barter kasus. Yang intinya adalah saudara IWW ini bersama-sama dengan korporasi, baik itu korporasi di dinas, di kepolisian maupun apa gitu, di oknum polisi itu, untuk melakukan kriminalisasi kepada kami, yaitu korban. Jadi terlepas bagaimana caranya mensikapi kasus ini, terutama adalah tentang minggatnya ya saudari IWW ini, maka dalam peristiwa ini perlu dikembangkan. Jadi selama 2 minggu pulang dari Magelang itu, begitu datang IWW tidak pulang ke Desa Karangkonang, tetapi transit di tempat lain atau nginap di beberapa tempat di wilayah Pati Selatan. Ya, di Pati Selatan. Kita tidak tahu dan tidak pulang. Lalu sekitar ya jam 8 petang, ya jam 8 setengah 9 petang itu, tanggal 11 bulan 11 2011 itu pulang ke rumah, bulan September ya, itu kelihatannya itu tidak tenang. Pulang
tangan kosong hanya dengan anaknya perempuan, tidak membawa apa-apa, dan kelihatannya itu cilang-cileng gitu. Intinya saudari IWW ini merencanakan untuk minggat dari rumah atau transit. Tapi saya tidak diberitahu. Ini adalah suatu konspirasi, baik diduga di dalam keluarga sendiri atau dari luar atau dari siapa saja, kami tidak tahu. Makanya itu kami lebih baik mendiamkan kasus ini untuk beberapa waktu agar semakin jelas apa maksud dibalik minggatnya saudara IWW. Juga termasuk caranya yang melakukan persekusi. Jadi selama 2 minggu ya pulang dari Magelang itu, begitu datang IWW tidak pulang ke desa Karangkonang. Perlu diketahui Bapak, Ibu, namun transit menginap di beberapa tempat, entah di mana, entah itu di Paras Gabus, entah di Tambak Romo, atau entah itu di Godo. Yang jelas pada minggu-minggu berikutnya itu pulang tanpa bawa apa-apa, melainkan hanya membawa anak satu. Dan itu dalam rangka lari dari rumah. Jadi mempreteli, memberesi, menguras semua aset korban, benda-benda harga milik korban, emas, surat-surat berharga, talon, kwitansi, akta-akta, dan lain sebagainya. Juga untuk disembunyikan atau diamankan, dikuasai di sebuah rumah. Ya, di sebuah rumah ada yang mengatakan saudara Sodik Warsito Suwawi itu di Tambak Romo, di rumah Yamto atau di sekitar situ ya. Ada yang mengatakan saudara IWW ini bersembunyi di Godo, di rumah Sri Mulyani atau Subianto Kamituwo Godo, yang CS-nya atas keterangan Istianah Merdekawati Sugian, Murwati Srosadeng, yang semua tahu gelagat kalau IW ini mau meninggalkan atau minggat dari rumah dan meninggalkan saudara Solihulladi tanpa ada permasalahan. Tambahan bahwa indikasi adanya perubahan watak dan sikap perilaku itu nyata beberapa bulan setelah atau pasca diterimanya PNS pada 2010. Tapi itu belum ada sinyal-sinyal bahwa IWW ini akan cuci tangan dari berbagai permasalahan dan lari dari rumah. Petunjuk langsung 2 mingguan itu ditempatkan di rumah Sri Mulyani Godo, di sekitar Mahbang dan di Tambak Romo, dan bulan berikutnya ditempatkan di Kayen, ditempatkan di Medak, Jogrod dan sekitarnya, di mana Bambang Permadi memang sengaja menyembunyikan IWW ini untuk agenda tertentu, yaitu memeras daripada Solihulladi untuk menjadi sapi perah atau korban daripada operandinya, modusnya. Jadi dan dugaan sinyalemen lain bahwa Indah Wahyudiawati ini melakukan kumpul kebo selama beberapa waktu dengan Bambang Permadi atau Budiono ini, selayaknya suami istri. Lalu 3 bulan kemudian, ya, atas pemberitahuan saudara Supawatin, kepala sekolah SD 03 Tambak Romo, memberi petunjuk bahwa IWW ini beberapa bulan disekap, ditahan, berada di rumah Sri Tomo Tambak Romo. Ini lalu kita periksa, kita cek dengan teman, kita tanya kepada Suudi, kepala desanya, dan pukir atau mengingkari, tidak mengakui adanya keberadaan saudara IWW. Jadi ini adalah sindikat besar di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo terkait ada agenda apa yang tidak mengakui keberadaan IWW. Jadi kami meminta bantuan kepolisian untuk mengungkap jaringan sindikat mafia, pelaku perkara penculikan, perampasan, yang bekerja sama dengan oknum anggota polisi dan preman atas nama Besut dari Katan Kidul ini, Pak, dengan koordinasi dengan Kapolsek Winong, Kapolsek Gabus, dan Kapolsek Tambak Romo. Ya, tempat di mana sepak terjang kriminalitas dan perbuatan saudara IWW ini untuk didalami secara serius apa motif dan daripada perbuatan pelariannya tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah melakukan sidak maraton dan penelitian maraton dengan cara saya dan gaya saya dan tim-tim saya, jelas mengkerucut bahwa IWW ini pantas untuk segera ditangkap dan diamankan, ditetapkan sebagai tersangka. Karena ini adalah pekerjaan tidak main-main atau pekerjaan sindikat mafia,
terkait dengan bandar togel, prostitusi, dan dugaan adalah narkoba. Jadi ada mafia besar, profesional, jaringan pelaku penculikan perempuan dan anak yang motifnya adalah kriminalisasi dan meminta tebusan sejumlah uang, yaitu minta uang sekitar 600 juta yang itu disampaikan oleh Sri Tomo, ya, melalui kurirnya itu mengaku orang Cengkal Sewu, Suwono, dan satunya namanya Edi Rustanto. Ini orang Gunung Panti entah atau orang Tambak Romo. Jadi kami memohon kasus ini didalami, adanya upaya pemerasan kepada kami dengan tujuan agar IWW dikembalikan kepada kami. Ini banyak sekali yang memanfaatkan kesulitan kami ini. Kami meminta kepolisian untuk mengungkap sindikatnya, bisa dari dalam keluarga Magelang, yaitu Siti Aminah atau Siti Aisyah Jamari, atau kami tua atas nama Mamoh juga sudah saya laporkan di Polres Magelang, di Magelang dan Polsek Tempuran, yang akan katanya ngeragati perceraian daripada IW, lalu maksudnya setelah bercerai akan dikawinkan kepada saudaranya yang seorang koramil gitu, anggota TNI. Yang kedua, dugaan kami dalam pengembangan dan pengejaran ada sindikat di dalam SD Tambak Romo, Dinas Pendidikan Tambak Romo, diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Jayo Setianto, dengan motif adalah minta uang penempatan 45 juta. Lalu karena tidak segera disediakan uang 45 juta, saudara Jayo Setianto minta ganti rugi dengan gratifikasi seks atau minta kelon kepada saudara Indah Wayudiawati, atau melakukan percintaan mesum antara kepala dinas dengan guru SD tersebut. Karena memang itu sudah ada modus lama di mana IWW sering dimanfaatkan sebagai pemuas seks daripada guru-guru, oknum guru dan kepala sekolah di Winong, ya, atau teman-teman gurunya di Winong, yaitu di SD Gunung Panti sebelumnya itu. Jadi tolong sindikat para guru di Dinas Tambak Romo dan di Dinas Winong ini intinya adalah memanfaatkan kelemahan saudara IW untuk menggulirkan uang dan sebagai pemuas seksual dan bantuan-bantuan yang lain, dan hasutan-hasutan dari temannya itu menjadi bahan. Adapun hasutan yang dimaksud adalah hasutan dari temannya Sudiatna, Supawatin, Jaswadi, Adminingsih, Siti Muawana, Rusmini, ya, Supawatin itu tadi kepala sekolahnya, dan semua itu bisa turut serta membantu, yaitu menjadi tersangka pelaku adalah guru-guru dan kepala sekolah, termasuk kepala dinasnya atas nama Jayo Setianto yang saya sampaikan itu. Yang ketiga adalah adanya sindikasi atau sindikat dari dalam desa Karangkonang. Dalam desa Karangkonang, kemelut politik yang disampaikan kepala BPD, ketua BPD atas nama Siswanto dan Surini, Kalsum, Idris, Wandi, Warso, Subi, dan Suwarno, juga Semi, semua ini bersindikat untuk intinya menyingkirkan, mengusir saudara SH dari desa karena merusak reputasi dan rumah tangga dengan memperalat saudara IWW dengan menghasut. Ini saksi adalah Tutik dan Agung Dwi Saputro. Ini tolong untuk dikembangkan, kasus ini melebarkan sayap sampai keluar pemakaian jasa preman di Katan Kidul dan tukang ojek tidak hanya 2-3 orang, mungkin ada 10-15 orang. Karena sejak kami keluar dari rumah itu yang nguntit 3 mobil, yaitu Espas sudah bosok gitu, terus ada APV Krem, dan satu itu mobil Avanza warna merah yang tesok dari belakang. Jadi kami meminta dugaan adanya konspirasi permufakatan jahat dan persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus itu menjadi petunjuk utama pendelum penculikan yang lainnya. Dugaan lain adalah keterlibatan sindikat mafia Nando CS. Karena Nando CS ini adalah pemain narkoba, juga togel, dan ini yang bawa tentu adalah Gunadi dan Rintantun Gunadi, kaitannya dengan Sri Tomo atau Dukun Cabul Sri Tomo, dan kaitannya dengan Kastur, seorang kami tua di Sino Widodo, untuk diteliti keterlibatan dalam hal ini. Di Karangwotan, keterlibatan dugaan adalah konspirasi di Karangwotan diotak oleh Digdo.
Dekdo ini adalah otak jaringan yang memanfaatkan orang dekat namanya Parjono, Kamito Ampel, Rakiman Bodeh, Purwaito, seorang mantan daripada Satpol PP yang mengetahui tentang keluarga Bambang Permadi dan sepak terjang, Naryo, Suntari, Gunadi, Genjik, ya, atau Pasuri. Pada intinya mereka semua adalah sindikat mafia yang bekerja sama dengan Bambang Permadi. Jadi mereka bekerja dan setorannya ke Bambang Permadi dalam rangka untuk menangkap dan mengkriminalisasi saya. Terus motif lanjutannya adalah Jayu Setianto ini ada sinyalemen hubungan tidak jelas, hubungan belakang gelap sejak lama mesum dan skandal perselingkuhan yang ditutup-tutupi yang sangat lama, dan ceritanya ini bersemi lagi pas saudari IWW diterima PNS dan ditempatkan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Jadi mereka semakin bebas, tak bisa terbandingkan, ya, tidak terbendung, ada niat, ada kesempatan, lalu kasus persekusi itu pun dilakukan dengan maksud menghilangkan aib dengan cara melenyapkan saudara Soliwati atau membunuh saudara Soliwati, dan ini sudah dilakukan oleh saudara Jayu Setianto, yaitu mencegat dan mencoba membunuh daripada korban di jalan antara Sugian sampai dengan Kebulampang. Di tengah jalan saudara Soliwati ini dipancal motornya, terus dipukuli, terus dibacok sama celurit, tetapi kelewat ini. Jadi mohon kasus ini untuk dikembangkan, ya, apa motif dan munculnya nama-nama baru yang belakangan ini viral dan mencuat kedekatan antara Indah Wayu Widawati dengan Jaryo atau Aryo Singgih. Jadi saksi kunci sekarang selain Muhammad Sutopo juga Aryo Singgih, juga Purwanto, seorang guru di SMP Satap Pakis, Jaryo, Subagi, Dahlan Istanto, Sunarto, Sudarmadi, ya, tetap Muhammad Sutopo, dan otak utamanya masih adalah, targetnya adalah Jayu Setianto. Kita tidak mau main-main karena ini sudah sampai ke Mabes Polri dan sampai Kapolri, bahwa opsi atau alternatif laporan kami harus dari bawah dan lengkap. Nanti kita akan kembangkan dan kita akan bekerja bersama-sama untuk mengungkap jaringan sindikat daripada pelaku kejahatan ras, persekusi dan percobaan pembunuhan kepada Soliwati dan berbagai motif dan alternatifnya. Jadi dapat diungkap dan dikembangkan. Mungkin ada sindikat di dalam keluarga sendiri juga bisa. Alasan tertentu yang dikemukakan oleh saudara IWW dengan alasan tidak cocok berumah tangga dan sudah